Halo teman-teman, memanggang martabak itu tentu saja ada caranya, bukan asal dituang saja. Dan di sini saya akan memberitahukan tips memanggang martabak agar berpori sempurna dan mengembang dengan baik. Yang pertama, kita mempersiapkan loyang yang bersih, licin, dan kering, tidak ada titik airnya. Yang berikutnya adalah panas loyang yang optimal. Tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu adem. Tentu saja panas loyang ini membutuhkan sebuah feeling dari seorang pembuat martabak. Karena rata-rata kita pembuat martabak ini tidak menggunakan pengukur suhu. Dan yang perlu juga kita ketahui, tebal tipisnya loyang yang kita pakai. Dan bahannya apakah dari baja atau dari aluminium. Nah, kira-kira begini panasnya ya, kalau loyangnya kita teteskan air. Airnya tidak langsung kering, ada jedanya sedikit baru kering. Nah, kira-kira seperti ini panas loyang yang kita harapkan. Soalnya kalau terlalu panas, nanti martabaknya cepat gosong. Dan kalau agak adem, ya pasti martabaknya tidak matang lah. Ini semua memberikan kita gambaran bagaimana cara kita menggunakan loyang tersebut. Sekali lagi ya, saya teteskan air, ya itu kan ada jedahnya, nggak langsung kering ya. Ya kira-kira seperti inilah loyang yang pas untuk memanggang martabak. Oke, kalau loyangnya sudah cukup optimal panasnya, sudah siap untuk mencetak martabak. Kalau kita mau menuang adonan, kira-kira tebalnya itu nanti 1-2 mm. Jangan tebal-tebal banget ya. Itu patokannya. Mau loyangnya besar atau kecil, itu aja yang menjadi patokannya. Jadi kita tidak perlu memakai gelas takar untuk setiap ukuran loyang. Dan sekarang kita tuang adonannya teman-teman. Kita tuang ya. Kita tuang pelan-pelan sambil kita dengar kalau ada bunyi desis yang berlebihan, berarti itu loyangnya terlalu panas. Ya, tebalnya kira-kira seperti itu aja ya. 1-2 mm. Dan kita bentuk pinggiran martabaknya dengan memutar centongan di bagian pinggir dalam loyangnya. Dan untuk teknik pengapian, teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya. Dan sekarang kita tunggu beberapa saat sambil kita memperhatikan adonannya itu mengembang naik ke atas dengan membentuk pori-pori dari dalam adonannya. Itu memunculkan gelembung-gelembung udara di permukaan martabaknya. Dan kalau gelembung-gelembung udara di permukaan martabaknya sudah hampir merata atau sudah merata, lalu kita akan taburkan gula di permukaannya. Dan sekarang kita taburkan gula pasirnya. Dan pemberian gula pasir ini juga membantu memecahkan gelembung-gelembung udara di permukaan martabaknya untuk membentuk pori-pori dari martabak itu sendiri. Dan sekarang martabaknya kita tutup. Jangan lupa kita berikan celah seperti ini ya, supaya hawa panasnya bisa keluar. Nah, ini seperti ini supaya pori-porinya itu tidak langsung tertutup matang oleh karena hawa panas ya. Jadi gelembung-gelembung udara di permukaan martabak itu masih bisa pecah, sehingga akan terbentuk pori-pori di seluruh permukaan martabaknya. Dengan cara seperti inilah sehingga terbentuk serat martabak yang bagus. Dan kita tunggu kira-kira 0,5-1 menit. Kita biarkan terbuka begitu aja. Lihat ya. Nah, ini martabaknya sudah terbentuk semua pori-porinya dan sudah kering, lalu kita tutup full. Dan setelah 1 menit kita tutup, lalu kita akan buka. Kita lihat. Nah, ini benar-benar sudah matang martabaknya ya. Dan segera kita angkat agar martabaknya nanti tidak mengeras. Nah, kita lihat ya. Pori-pori martabaknya ini merata di seluruh permukaan martabaknya. Semuanya pecah ya, terbentuk dengan baik. Seperti inilah martabak yang bagus. Dan sekarang kita angkat dari loyangnya. Nah, ini martabak yang barusan saya angkat dari loyang. Kita mau melihat apakah bagian bawahnya ini bagus, rapi. Nah, ini dia bagus ya. Mulus ya, licin ya. Ya, tidak gosong dan tidak terbentuk bintik-bintik di bawahnya ini. Ya. Benar-benar bagus ya, karena pengapiannya pas banget ya.
panas dari loyangnya itu tidak berlebihan, sehingga kulit bagian bawah martabak itu mulus, tidak terbentuk bintik-bintik bolong seperti bekas jerawat. Nah, teman-teman, seperti inilah step-step yang kita lakukan dalam hal membuat sebuah martabak, sehingga menghasilkan martabak yang bagus, cantik, mengembang naik ke atas, dan berpori merata. Dan ketika kita cicipin, rasanya enak, lembut, legit, dan tidak alot. Demikianlah tutorial video ini saya buat, semoga dapat membantu teman-teman yang mau usaha martabak, ataupun buat teman-teman yang hanya mau untuk konsumsi rumahan saja. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, tak lupa saya mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalam.